Ada Legend Charvita memberikan komentar ini. Ini di videonya komentar saya tentang masak belanga besar yang dilakukan oleh seorang konten kreator Bobon Santoso. Lalu komentarnya, kalau kamu sudah buat apa di Papua? Pertanyaannya lucu. Kalau hanya sekedar makan, itu hal biasa kawan. Sekedar kasih makan orang, itu kami biasa. Saya pun sering lakukan itu. Itu biasa kalau hanya makan-memakan. Tapi kita bicara soal bagaimana kehadiran itu memberikan kontribusi berupa pendidikan yang layak, kesehatan yang layak, hidup yang layak. Itu yang kita bicara itu. Jadi makan hari ini, besok kita buang, maka itu akan menjadi cerita makan saja. Cerita makan saja. Dan itu tidak ada sesuatu yang akan tercatat sepanjang sejarah, seperti misalnya kita ingat cerita David Livingstone. Menjadi cerita yang tidak habis-habisnya. Cerita itu diwariskan dari tahun ke tahun sampai hari ini. Dapat dibaca dalam buku tebal yang ditulis oleh David Bucks. Apa yang dia tulis di sana? Dia adalah seorang misionaris, orang Inggris, pergi ke Afrika Selatan, kemudian ke Afrika, lalu dia mengabdi di Afrika sampai mati di Afrika. Kemudian setelah dia meninggal, pada waktu dia kembali dijemput oleh pihak Inggris untuk bawa pulang mayatnya ke Inggris, seorang anak Afrika lompat masuk dalam kapal penjemputan itu, buka petinya, kemudian bela dada David Livingstone, kemudian ambil jantungnya, lalu dia angkat tinggi-tinggi, lalu dia berkata begini, David Livingstone tubuhnya boleh pergi ke Inggris, tapi jantungnya dan hatinya harus ada di Afrika. Apa yang kita dapat di situ? Pengabdian daripada David Livingstone tidak boleh pergi, harus ada di Afrika. Itu bicara soal kemanusiaan itu. Dan tarik benang merah dari situ, ada satu teman saya yang bukan orang Papua Pegunungan, tapi hatinya seperti orang Papua Pegunungan. Dia bercerita pada saya begini, saya suatu saat masa kerja saya selesai, kemudian saya akan pulang kembali ke halaman tempat kelahiran saya. Kemudian apakah ada seorang anak Papua Pegunungan menghantar saya sampai ke bandara. Kemudian pada waktu saya pergi naik pesawat, lalu dia pegang kepalanya, lalu dia menangisi kepergian saya. Atau tidak ada seorang pun yang menghantar saya. Apa yang kita dapat dari cerita teman saya ini? Kalau mengabdi di daerah ini, di pegunungan, kemudian dia mendidik orang sedemikian rupa, kemudian dia memanusiakan orang di sini, orang-orang di sini akan merasa sangat kehilangan sekali akan kepergiannya itu. Dan mereka akan menangisi itu. Itu budaya kami begitu. Jadi kalau hanya sebatas pertanyaan ini yang berkaitan dengan kasih makan hanya 1-2 hari kemudian dia akan pergi, apakah itu meninggalkan satu kenangan yang kepergiannya ditangisi oleh orang-orang Papua Pegunungan? No, tidak ada. Kawan, kau jangan tanya sama saya. Saya ini pendidik, murid-murid saya pejabat semua. Iya toh, hampir 20 tahun saya mengabdi di pegunungan ini. Jadi jangan tanya apa yang kau sudah buat untuk saya. Kau bisa baca tulisan-tulisan saya. Kata kunci Joel Gibbon. Tanya di Google Play, Google Book. Iya toh? Google Book, Google Play, atau jurnal-jurnal saya. Silakan kau baca. Siapa Joel Gibbon. Jadi kau jangan tanya apa yang kau buat.
bicara kemanusiaan, saya lebih banyak melakukan banyak hal daripada yang hanya datang kasih makan hanya 1-2 hari, itu pun babi sumbangan dari kepala-kepala desa, bukan dia beli. Hanya untuk konten, hanya untuk program hiding program, lalu kasih makan hanya 1-2 jam kemudian. No, sampah. Sampah, tidak ada artinya itu. Kami melakukan bakar batu besar-besaran yang macam, kalau itu disandingkan dengan kami punya bakar batu, tidak ada artinya itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan semacam ini, itu orang yang tidak menghargai orang lain. Itu. Apakah mampu menjadi seperti David Livingstone? Atau seperti yang cerita teman saya tadi yang telah mengabdi di sini? Harus ada orang, kalau ada orang yang hatinya seperti David Livingstone, saya akan pegang kepala saya dan saya akan menangisi itu. Orang Papua Pegunungan punya tradisi begini. Seseorang yang sangat berpengaruh, dia pergi taruh tanah di kepalanya. Artinya kehilangan, dan dia akan menangisi. Dan 1 tahun tidak akan mandi. Pakai baju hitam, berduka kepergiannya itu. Jadi kalau hanya semacam Bobon Santoso, lalu bilang bandingkan dengan saya, hai jauh. Itu hanya manusia yang cari uang. Pertanyaan semacam ini, kau membandingkan dengan saya? Sayang, tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Hanya orang-orang yang cari duit, lalu banding-bandingkan dengan saya. Maaf, itu orang-orang sampah. Kau hanya tidak punya tidak ada sesuatu yang kau bisa cari dukungan besar, lalu dengan makan yang hanya hari ini makan besok habis, kau bawa lalu bicara seolah-olah jumpa pahlawan apa? Apa yang akan kami ingat dari apa yang kau kerjakan ini? No, tidak ada, sampah. Kawan, terima kasih sudah memberikan komentar, tapi jangan samakan saya dengan manusia yang datang hanya untuk cari makan di atas tanah ini. Tidak boleh. Kau salah itu. Kau salah memberikan komentar. Kau salah bicara dengan orang yang jatuh bangun di negeri ini. Selain saya tuan rumah di Papua Pegunungan ini, saya anak asli di sini, tapi juga kontribusi saya tidak imbang dengan manusia yang datang hanya untuk kasih makan 1-2 jam, habis itu pergi. Kasihan kok. Tuhan berkati dan sehat selalu.